Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Mas di MPD. Kali ini kita akan melanjutkan materi akuntansi kita untuk persiapan penyusunan naskah pada MPPS bagi PB dan RAT bagi koperasi. Kali ini kita akan membahas tentang daftar lebih kurang ya, daftar lebih kurang. Daftar lebih kurang itu nanti kita buat sebagai penjelasan dan analisa dari hasil kerja kita. Setelah kita menyusun RAB, kemudian kita laksanakan dalam periode tertentu, misalnya sampai 1 tahun, maka hasil kerja kita itu perlu kita analisa kira-kira hasilnya bagaimana antara rencana dengan kenyataan. Ya, rencana yang kita peroleh dari RAB yang kita susun itu ya, misalnya ini perusahaan jasa, kita kemarin menyusun RAB seperti ini misalnya, kemudian pada akhir tahun kita peroleh rugi laba seperti ini. Jadi pada realisasi ini adalah menunjukkan rugi laba yang kita peroleh, pendapatannya ini, kemudian bebannya ini. Nah, kemudian ini kita bandingkan antara RAPB kita, rencana kita, dengan realisasi, yaitu perolehan SHU yang unsurnya adalah pendapatan dan beban. Nah, dari rencana dan realisasi ini bagaimana? Lebih atau kurang? Sebagai suatu contoh, misalnya pendapatan, rencananya 618 juta, terus kenyataannya volume pendapatannya mencapai 660 juta 500 ribu rupiah. Oh, berarti ini lebih, jadi realisasinya lebih besar, maka kita tulis pada kolom lebih. Misalnya ini nanti kurang atau lebih kecil, maka kita tulis dalam kolom kurang. Pendapatan lain juga demikian. Nah, ini antara rencana dengan realisasi ternyata ya lebih besar rencana, sehingga ini kita katakan ya kurang. Kemudian di kolom saldo ini kita cari saldonya ya, jadi lebih sekian, yaitu lebih 42.500.000 rupiah, terus kurang 1 juta, berarti ini ada saldo lebih pendapatan yaitu 41.500.000. Ya, ini karena jumlah pendapatan, maka ini kita isi sama dengan saldo terakhir ini ya. Ini namanya saldo terus menerus. Dari saldo yang atasnya kita tambah dengan lebih, kita kurangi dengan kurang ya, hasilnya ini. Demikian pula pada beban-beban juga kita analisa bagaimana perbandingan antara kenyataan atau realisasi dengan rencana. Misalnya ini, untuk beban MPPS lebih besar, maka di sini kita tulis pada kolom lebih. Kemudian ini lainnya sama. Kalau sama berarti ya kosong semua, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kemudian untuk transport ini lebih kecil ya, berarti kurang, dan seterusnya ya. Di sini pokoknya di kolom lebih ini kita tulis kalau realisasinya lebih besar, kemudian di kolom kurang kita isi jika realisasinya lebih kecil. Kemudian seperti pada pendapatan tadi kita jumlah, di sini beban juga kita jumlah. Ini khusus untuk beban. Di sini jumlah khusus untuk beban ya. Ya, kemudian ini juga kita saldonya saldo berjalan, maksudnya saldo yang atas ditambah penambahan atau pengurangan di bawahnya ya. Contohnya ini dari 1.050.000, terus ini ada kurang 350.000, maka ini dikurangi ya. Kemudian kalau ini kan kosong-kosong, sehingga saldonya ya tetap. Kemudian ini dikurangi lagi, kemudian ini ditambah itu ya. Ya, sehingga saldonya sekian. Nah, kemudian jumlah beban ini pada kolom saldo ini kita ambilkan dari saldo yang terakhir. Ya. Kemudian kita cari selisih ya, selisih antara penambahan pendapatan dan penambahan beban. Untuk pada saldo itu
jumlah pendapatan 41.500.000, kemudian jumlah pada beban 680.500, sehingga ini kita kurangi jadi jumlah pendapatan kita kurangi jumlah beban. Demikian pula pada kurang juga demikian ya. Ini 1 juta kita kurangi 360 sehingga 640. Demikian juga pada lebih ini juga kita kurangi. Nah, demikian juga di sini ya. Di sini juga kita kurangi, ini ada jumlah pendapatan, kemudian ini jumlah beban. Ya, ini adalah realisasi ya, realisasi SHU kita. Jadi SHU kita sekarang besar sekali ya. Ya, besar sekali. Ya, demikian. Kemudian antara rencana dengan pendapatan di sini, antara rencana dengan pendapatan memang ada selisih yang cukup banyak. Rencananya SHU 570.700.500, kemudian kenyataannya 611.520.000, sehingga ini ada selisih ya sekian ini ya, ada selisih 40. Nah, inilah merupakan selisih antara realisasi dengan kenyataan. Ternyata ada selisih lebih 40.819.500 rupiah. Demikianlah cara membuat daftar lebih kurang ini untuk menganalisa atau perbandingan antara RAPB yang ditulis dalam rencana kemudian dengan rugi laba yang senyatanya yang ditulis dalam realisasi. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang daftar lebih kurang. Mohon nanti untuk ditindaklanjuti bagi pengurus untuk menganalisa membuat daftar lebih sekurang ini sehingga bisa diketahui dengan betul beban atau pendapatan mana yang bertambah atau berkurang. Mungkin kalau ada anggota tanya apa sebabnya, di sini perlu dijelaskan. Misalnya pada MPPS, oh ini ada penambahan, misalnya untuk gironya minta lebih tinggi daripada yang kemarin, atau mungkin ini transport pesertanya ditambah ya, silakan. Jadi ada alasan mengapa lebih, mengapa kurang, termasuk di pendapatan. Wah itu kok sampai lebih 42.500.000, apa sebab? Oh ini memang promosinya berhasil dan sebagainya. Sekian, selamat bertemu lagi di video-video berikutnya karena masih banyak materi yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.